Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya kelas dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Sehat semua ya. Tugas lancar jaya juga. Lancar jaya kayak nama toko kelontongan ya. Kita lanjut dengan pembahasan di sesi kedua ini. Kali ini kita akan membahas tentang Pu Ebi. Apaan Bu Pu Ebi? Ya ini kita akan bahas Pu Ebi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk berdoa biar lebih berkah ilmunya. Pu Ebi. Pu Ebi itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Disingkat Pu Ebi. Kalau zaman baheula itu namanya EYD. Kalau sekarang Pu Ebi ya. Nah, kita apa sih ejaan itu? Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa dengan keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Keteraturan bentuk akan berimplikasi pada ketepatan dan kejelasan makna. Jadi kalau menggunakan bahasa itu, menggunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan menggunakan bahasa alay, gitu ya. Pu Ebi ini dimulai dari tahun 2016 dan ditandatangani oleh Bapak Anies Baswedan ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini sejarah ejaan bahasa Indonesia. Berdasarkan sejarah perkembangan ejaan sudah mengalami perubahan beberapa ejaan. Pertama itu adalah ejaan Van Ophuijsen. Van Ophuijsen. Ini bahasa Belanda ya. Kemudian di tahap kedua ada ejaan Suwandi. Kemudian di ketiga ada ejaan Melindo. Kayak nama pesawat terbang ya, Melindo. Ini Melayu Indonesia. Kemudian yang keempat itu ejaan yang disempurnakan EYD, dan yang sekarang itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau Pu Ebi. Jadi sekarang itu bukan ngomong dong dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau ngomong disesuaikan dengan EYD, enggak ya. Sekarang ngomong dong dengan bahasa yang Pu Ebi. Itu ya istilahnya. Oke, lanjut. Di sini perubahan pemakaian huruf dalam 3 ejaan bahasa Indonesia. Ini contoh aja ya. Ini ejaan EYD. Itu dulu itu khusus. Ejaan Suwandi itu khusus gitu ya. Terus ejaan Ophuijsen, aduh susah ini ngomongnya, bukan bahasa kita ya. Ini soes gitu ya dulu. Nah, itu terus berubah sampai sekarang ada yang namanya ejaan Pu Ebi. Oke, apa bedanya ejaan EYD dengan Pu Ebi? Sebenarnya sama saja, cuman di sininya itu agak lebih singkat ya, lebih ringkas. Kalau ruang lingkupnya kita lihat ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya itu kalau Pu Ebi itu mencakup 4 aspek. Kalau EYD dulu 5 ya. Di sini Pu Ebi itu ada pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Jadi ada 4 yang mencakup Pu Ebi. Nah, ini pemakaian huruf apa aja? Itu penggunaan huruf abjad. Kemudian huruf vokal. Kemudian huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Ini seperti apa Bu pemakaiannya? Nanti sama saya di-share e-booknya ya, biar dibaca. Kemudian ada yang kedua itu penulisan kata. Di sini ada kata dasar, kata turunan, kata ulang, kata gabungan, penggalan kata, kata depan, dari, dalam, kepada gitu ya, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, ku, mu, nya gitu ya. Kata sandang itu si dan sang. Sang buaya, si kancil, kayak gitu-gitu. Kemudian pemakaian tanda baca. Ini pemakaian tanda baca apa aja sih tanda baca itu? Di sini ada banyak, ada titik, koma, titik tanda tanya, seru, titik koma, titik 2, elipsis, kemudian garis miring, penyingkat atau apostrof, kemudian tanda petik, kemudian tanda petik double ya.
Itu pemakaian tanda baca. Kemudian apalagi ada penulisan unsur serapan. Maksud unsur serapan di sini seringkali mengambilnya atau menyerap unsur asing tanpa memperhatikan aturan situasi dan kondisi yang ada. Nah, di situ diatur serapan itu harus seperti apa, di buku itu nanti diatur ya. Kemudian berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yang secara adopsi dan secara adaptasi. Itu unsur serapan. Jadi ada 4 ya, ruang lingkup dari PUEB, pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang slide selanjutnya, yaitu adalah fungsi utama dari PUEB. Apa saja? Fungsi buat apa sih bahasa Indonesia kok diganti-ganti? Itu ada fungsinya ya, yaitu sebagai alat pemersatu dan menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Kalau dari bahasa Arab itu namanya tata bahasa itu nahwul wadih, ada sorof. Kalau bahasa Inggris itu penggunaan grammar ya, kayak gitu. Indonesia juga ada PUEB ini. Oke, selanjutnya kita simpulkan bahwa Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, kemudian penulisan kata, huruf kapital, huruf miring, penulisan unsur serapan, kemudian PUEB ini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Jadi nanti kalau ini kan semester akhir-akhir ya, kalau misalnya menggunakan bahasa dalam tulisan itu gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan PUEB. Jangan sampai nanti menulis titik 2 salah, menulis kata depan salah. Makanya nanti sama saya akan di-share pedoman umumnya e-book ya. Oke, selanjutnya dalam penulisan karya ilmiah perlu adanya aturan dan tata bahasa yang menyempurnakan sebuah karya tulis. Karena dalam sebuah karya tulis memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Singkatnya, PUEB digunakan untuk membuat tulisan dengan cara yang baik dan benar. Makanya kita belajar bahasa Indonesia, begitu ya. Jangan nyebut orang Indonesia kalau nulis aja nggak tahu di mana koma, di mana titik, gitu kan ya. Harus benar dulu itu, yang seperti itunya, oke? Nah, terakhir, ini tugas, tuliskan perkembangan ejaan bahasa Indonesia dari mulai ada hingga yang terbaru. Tadi sudah ada secara garis besarnya di atas, sudah saya kasih ya, di slide ketiga. Nah, silahkan diuruntut lagi secara sejarahnya dengan baik. Nah, nanti ditulis dalam kalimat maksimal 2 lembar A4 dengan tulisan Time New Roman 12. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya share hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selamat, berkah, dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, dari Lina Marlina untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.